Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, teman-teman bagi yang hadir silakan angkat tangannya ya. Aisyah, Hadir Bu. Arya Perdana, Hadir. Cynthia, Hadir. Fikri, Hadir Bu. Firdaus, Izin. Giska, Hadir Bu. Habibi, Hadir Bu. Indah Permata Sari, Miftah Hujana, Hadir Bu. Mikela, Hadir Bu. Muhammad Afif, Hadir Bu. Muhammad Lutfi, Hadir Bu. Najahan Farhan Natasha, Hadir Bu. Nesa, Hadir Bu. Nia Siswanti, Nurul Afifah, Rahman Ramadan, Ramadan, Sarah, Hadir Bu. Fiona, Hadir Bu. Mulia Sakti. Hadir Bu. Nah, baik. Pada minggu ini kita akan mempelajari dalam bab mendakwahkan keramahan Islam juga pada bab 5, yaitu kita masuk kepada surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Kemudian kita juga akan membahas pada hari ini tentang hadis riwayat Muslim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu dapat mengartikan surat ataupun hadis yang berkaitan dengan mendakwahkan keramahan Islam, dan juga anak-anak Ibu dapat memahami maksud dari surat dan hadis yang akan kita pelajari. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin tentang surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216? Silahkan tunjuk tangan jika ada. Najahan? Silahkan Fikri. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena saya itu Islam dianggap sebagai agama baru, dan orang-orang Quraisy menganggap agama Islam sebagai ancaman terhadap ajaran nenek moyangnya. Beri tepuk tangan kepada Fikri terlebih dahulu. Nah, ada lagi yang ingin menjelaskan? Fiona? Ya. Nah, jadi pembelajaran kita minggu kemarin itu tentang surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 ini berisikan tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kita lanjut masuk materi kita pada minggu kali ini tentang surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Nah, ada pula langkah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Ibu akan menjelaskan terkait materi kita pada hari ini. Kemudian nanti Ibu akan memberi kuis dan dibagi kepada 4 kelompok. Nanti bagaimana teknis kuisnya akan Ibu jelaskan. Nah, kita masuk kepada surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Nah, Ibu seperti biasa nanti Ibu akan membacakan ayatnya, kemudian silakan artikan ya. Nah, Fasda. Bima. Yang diperintahkan Tak muru. secara terang-terangan Wa'rid. dan berkalimat Anil musyrikin. dari orang musyrik. Inna kafainaka. Sesungguhnya mereka kami akanmu Mustahziina. dari orang yang menolak kamu
Al-Hijr ini. Nah, kan di sini bima ini biasanya bima ini diartikan dengan sesuatu. Bi itu dengan maka sesuatu. Bisa sesuatu ataupun barang. Nah, karena di sini surah Al-Hijr ini tentang dakwah, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad tentang dakwah secara terang-terangan. Jadi ma ini diartikan sebagai diperintahkan. Nah, jadi kita dalam mengartikan bahasa Arab ini seperti yang Ibu katakan minggu-minggu sebelumnya, kita boleh mengubah kata-kata bahasa Arab ini yang aturannya itu artinya bukan itu, namun untuk agar kita bisa memahami ayatnya, boleh kita mengubahnya sesuai bagaimana tata bahasa kita di sini. Nah, lalu kata-kata ini alladzina. Biasanya alladzina ini berarti yaitu. Nah, alladzina ini kembali domainnya. Misalnya kan di sini kan dia membahas dari orang-orang yang mengolok-olok kamu. Kan berarti alladzina ini biasanya seperti kata-kata huwa, yaitu alladzi, atau dia menjelaskan kalimat sebelumnya. Kan ini di sini dia artinya dari orang-orang yang mengolok-olok kamu. Berarti dia membahas tentang orang kan. Jadi yaitu lalu alladzi ini gunanya di sini untuk menjelaskan kata-kata sebelumnya. Jadi berarti yaitu orang-orang. Nah, alladzi ini biasanya diartikan mengikuti bagaimana ayat kata-kata sebelumnya, apa yang dibahas kata-kata sebelumnya. Nah, setelah itu tidak beserta Allah. Nah, ilah Allah ada Tuhan yang lain. Allah itu artinya yang lain ya. Nah, sampai situ ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kita masuk kepada penjelasan ayatnya. Nah, jadi surah Al-Hijr ayat 94 sampai 96 ini menjelaskan tentang dakwah terang-terangan. Nah, setelah beberapa bulan setelah kan Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun. Nah, jadi ketika itu pada surah An-Nahl ayat 124 sampai 126 itu Allah kan menjelaskan bahwa di dalam surat itu Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan hanya kepada kerabat dekat beliau saja. Nah, ketika itu masyarakat di Mekah pada saat itu ia keberatan tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa pada saat itu Allah memerintahkan hanya kepada kerabat dekat beliau saja? Kenapa tidak kepada masyarakat lain? Nah, untuk itu setelah dirasakannya fondasi yang dibuat Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan telah siap, Allah menurunkan surat Al-Hijr 94 ini sampai 96 ini untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, jadi ketika itu setelah 3 tahun Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Nabi, Arkam bin Abi Al-Arkam. Nah, ketika itu kan penduduk Mekah sudah banyak mengetahui tentang ajaran yang dibawa Nabi ini, dan mereka berpikir bahwa ketika ajaran yang dibawa Nabi ini bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Nah, ketika itu turunlah surah Al-Hijr ayat 94 sampai 96 ini. Setelah turunnya ayat tersebut, ada seorang pemuda yang berasal dari Bani Ghifari. Ia menyatakan bahwa dirinya masuk Islam. Nah, beliau bernama Abu Dzar bin Al-Ghifari. Nah, ketika itu Abu Dzar ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk kembali ke kampung halamannya, yaitu dia berasal dari barat Laut Merah. Nah, ketika itu ia diperintahkan untuk melakukan dakwah di kampung halamannya, dan kemudian dia kembali untuk melakukan dakwah di kampung halamannya. Setelah ia melakukan dakwah di kampung halamannya, banyak orang-orang di sana
menyatakan bahwa dia memasuki Islam atau bisa dikatakan mualaf. Nah, ketika itu salah seorang dari Bani Daus yang dia merupakan seorang penyair terkenal yang bernama Tufail bin Ammar ad-Dausi. Nah, karena semakin berkembangnya Islam pada saat itu, semakin majunya Islam pada saat itu, kafir Quraisy ini merasa bahwa dirinya terancam karena ketika itu umat Islam semakin berkembang dan semakin kuat. Nah, di tengah ketika itu kafir Quraisy ini banyak sekali melancarkan aksinya untuk mencegah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, ketika di tengah-tengah keributan pada saat itu atau di tengah-tengah kekerasan yang dilakukan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu, ada dua orang dari kafir Quraisy yang termasuk orang kuat yang menyatakan bahwa dirinya masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Nah, karena dua orang Hamzah dan Umar bin Khattab ini menyatakan dirinya masuk Islam, itu tuh mencegah atau menghalangi orang kaum kafir Quraisy ini untuk mencegah dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Nabi Muhammad ini dan umat Islam ini banyak sekali mendapatkan berupa tantangan ataupun rintangan dalam melakukan dakwahnya. Adapun beberapa rintangannya itu seperti ancaman terhadap kaum muslimin dan Nabi Muhammad. Seperti kalau Nabi Muhammad pernah dilempari oleh kotoran domba oleh kaum kafir Quraisy. Bahkan Nabi Muhammad juga pernah mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ingin hijrah ke Madinah. Ketika itu mereka mengepung tempat tinggal Nabi Muhammad ini. Kemudian Nabi Muhammad itu karena diberitahu oleh Allah, karena ketika itu turun firman, lalu Nabi Muhammad ini digantikan oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, lalu ada juga seperti Bilal yang ia disiksa oleh tuannya, seperti ia dicambuk, ditimpa dengan batu besar. Lalu Bilal itu dibeli oleh Abu Bakar dan kemudian dia dimerdekakan. Nah, masih banyak lagi cerita-cerita kaum muslimin yang ketika itu disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Nah, setelah itu kaum kafir Quraisy juga membujuk paman Nabi untuk berhenti mendukung dakwah Nabi ini. Karena ketika itu paman Nabi ini merupakan orang yang sangat disegani kala itu. Nah, ketika itu kaum kafir Quraisy membujuk paman Nabi ini untuk menukarkan, dia akan memberikan keponakan yang lebih tampan dibanding Nabi Muhammad. Namun ketika itu paman Nabi tidak mau. Dan juga ada kafir Quraisy ini mengajak Nabi untuk bertukar sembahan dan menawarkan harta, tahta dan wanita. Nah, ketika itu tantangan yang paling keras ketika itu dilakukan kafir Quraisy ini melakukan pemboikotan terhadap kaum muslimin. Jadi mereka membuat pengumuman di depan pintu Ka'bah. Mereka membuat pengumuman yang berisikan bagi siapapun yang berinteraksi, bersosialisasi, menjenguk orang sakit dari kaum muslimin, berjual beli atau mengadakan pernikahan dengan orang muslim, dia diancam akan dibunuh. Nah, jadi ketika itu sangat banyak sekali rintangan yang diberikan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad agar dakwah Nabi Muhammad itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, kita lanjut kepada sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kita lanjut kepada hadis riwayat Muslim. Nah, ada yang bisa tolong bacakan? Bisa aja. Ayatnya, Arabnya. Silahkan dengarkan Aisyah ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min ajrin mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila
kepada Aisyah sebelumnya. Nah, jadi hadis riwayat Muslim ini berarti telah menceritakan yang dia bin Ayyub sanadnya dan Tabah bin Sa'id dan Ibnu Jubir berkata dia telah menceritakan Ismail yang Ibnu Ja'far dari Ali dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, artinya barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka baginya pahala semisal pahala orang yang mengerjakannya. Tidak berkurang akan demikian pahala tersebut dari orang yang mengerjakannya sedikit pun. Jadi maksudnya di sini barang siapa yang mengajak, misalnya nih Cynthia mengajak Sari kepada kebaikan, lalu Sari mengerjakannya. Kemudian Cynthia yang dia cuma mengajak kepada kebaikan tersebut, dia akan mendapatkan pahalanya bagaimana Sari mendapatkan pahalanya, tidak berkurang sedikit pun pahalanya. Nah, begitu juga selanjutnya. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, ia akan, maka baginya semisal dosa orang yang mengerjakannya, tidak berkurang akan demikian dosa tersebut sedikit pun. Nah, begitu juga dengan dosa. Jadi barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, misalnya nih Afif, dia mengajak Ramadan untuk melakukan dosa atau melakukan maksiat, kemudian dikerjakan oleh Ramadan. Nah, dosa yang dimiliki yang didapat oleh Ramadan tersebut, Afif juga akan mendapatkannya, dan itu tidak berkurang sedikit pun. Nah, jadi meskipun misalnya nih Afif dia meninggal, namun maksiat yang diajarkan lagi kepada Ramadan masih dikerjakan Ramadan, maka Afif akan terus mendapat dosanya dan tidak akan terputus. Sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga, ada 3 perkara yang tidak akan terputus amalannya. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, doa yang bermanfaat. Dan yang ketiga, amal doa soleh. Nah, 3 hal tersebut tidak akan terputus meskipun seseorang itu sudah meninggal. Nah, betul. Jadi hadis riwayat Muslim ini menjelaskan tentang bagaimana jika kita mengajak kepada orang tentang kebaikan ataupun keburukan, maka kita akan mendapatkan pahala ataupun dosa yang dikerjakan oleh orang tersebut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Nah, kita masuk. Jadi, Ibu akan memberikan kuis. Nanti di dalam kuis tersebut akan ada bagaimana aturannya. Jadi Ibu terlebih dahulu membagi kepada kelompok. Kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, silakan perhatikan ke depan ya, nanti bagaimana aturan gamenya akan ada tertera di PowerPoint yang Ibu tampilkan. Nah, baik. Jadi kita akan mengadakan game atau kuis. Jadi Ibu akan membagi anak Ibu kepada 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi nanti tiap-tiap kelompok akan mendapatkan 3 pertanyaan. Bisa memilih 3 pertanyaan dari beberapa gambar yang Ibu tampilkan. Nah, jika ia menjawab benar, ia akan mendapatkan poin 10. Jika ia menjawab salah, maka poinnya akan dikurang 10. Nah, jika jawabannya dilempar, kelompok lain dan kelompok yang bisa menjawab, kelompok lain yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai 5.
punya tambah dada. Suatu hari Adi pergi ke pasar. Ia membeli dompet, rak kiri, lalu ia membeli minyak. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah, lanjut. Nomor berapa? 6. Di rumah siapakah Rasul melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Agama bin Abi Ayyam. Lanjut. Nomor berapa? 11. Ada 3 pintu. Pintu manakah yang akan kamu pilih? Pintu pertama, pintu kedua, atau pintu ketiga? Dua. Nah, benar. Kenapa pintu kedua? Karena Sakinah otomatis jaga hati. Nah, lanjut kelompok 2. Kelompok 2. Silahkan pilih gambarnya. Silahkan kelompok 2. Nomor 4. Ada 10 ekor burung di atas pohon. Kemudian ada seorang pemburu yang menembaknya. Dan berapa ekor lagi burung yang tinggal di atas pohon? 0. Berapa Giska? 0. 0? Karena kalau mau menidar tuh lari satu. Betul. Lanjut. 8. Nomor berapa? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi? Waktunya 2 menit ya. Bisa Giska? Yulia? Gita? Ian? Desa? Karena Islam merupakan, karena ketika itu Islam merupakan agama yang masih baru dan masih belum diterima oleh masyarakat Makkah. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah kepada kerabat terdekatnya dan secara sembunyi-sembunyi. Karena agar apa? Oh, Untuk menghindari karena untuk menghindari pertikaian masyarakat Makkah. betul. Lanjut. Silakan. Satu gambar lagi.
atau ada yang termasuk awalun. Waktunya 30 menit ya. Silakan ya. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah, Zaid bin Harsha, Abu Aiman, Utsman, Zubair bin Awam. Betul. Jadi, kenapa pada saat itu dikatakan lebih kenal awalun? Karena apa? Ketika Nabi melakukan dakwah secara dilanjut ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3. Nomor berapa? Nomor 7. Jelaskan hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim tentang yang tadi kita pelajari. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang melakukan naklas. Selain sebagai kewajiban, naklas memberikan lebih banyak pahala yang bagus. Dan dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya berbuat baik tanpa mengurangi sedikit pahala mereka. Lalu jika dosa, Jika kalau dia mendapatkan dosa karena melakukannya dan mendapat tambahan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun dosa yang akan mereka kurangi. nah betul. Berikut Jam telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. silakan kelompok 3. 4. Sudah 9. Jelaskan Quran surat An-Nahl ayat 125. Quran surat An-Nahl ayat 125 menjelaskan tentang kewajiban berdakwah dan menyampaikan ajaran Islam. Ayat tersebut juga menunjukkan Allah memberi beberapa alternatif metode melaksanakan tugas dakwah. Metode tersebut adalah kebijaksanaan, pengajaran atau nasihat yang baik, perdebatan, namun perdebatan dengan cara yang baik dan saling menghargai. Apakah jawaban dari Ansel benar? Kita kasih ya. Nah, dikarenakan kuis kita sudah selesai, jadi pembelajaran kita pada hari ini tentang surah Al-Hijr ayat 94 sampai 96 dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi surah ini rangkum kembali ya. Nah, surah Al-Hijr ayat 94 sampai 96 ini menjelaskan tentang dakwah secara terang-terangan. Nah, Allah setelah Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, Allah menurunkan surah Al-Hijr ayat 94 sampai 96 untuk memerintahkan kepada Rasul melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, ketika itu masyarakat Mekah ini mereka keberatan. Kenapa? Ketika itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad ini untuk melakukan dakwah hanya kepada kerabat dekat saja.
jadi